Ya, kali ini kita akan membahas mengenai keadaan makro dan keadaan mikro. Sebelumnya kita perlu mengenal sistem assembly dan ensemble dan kita perlu mengetahui tujuan dasar dari termostatistik, yaitu untuk meninjau sistem yang telah didefinisikan dalam keadaan termodinamika dan kemudian mencoba merumuskan sifat-sifat termodinamika dalam tinjauan mikroskopis. Nah, dalam termodinamika kita kenal bahwa sistem itu dia adalah segala hal yang diamati. Jadi misalkan kita meninjau sebuah kamar yang di dalamnya ada gas, misalkan oksigen, maka sistem itu dia adalah kamar itu sendiri. Atau kita meninjau sebuah ember yang berisi air di sini, maka sistemnya itu dia adalah sistem ember berair itu. Atau sistem misalkan besi gitu. Maka besi ini dia adalah sistem dari model termodinamika yang kita amati. Nah, karena dalam termostatistik, sistem ditinjau unsur-unsur partikel penyusunnya, maka partikel itu dia adalah sistem dari termostatistik. Jadi, kalau di fisika statistik atau termostatistik, ketika kita meninjau ruangan yang memiliki udara oksigen di dalamnya gitu kan. Jadi sistem itu dia adalah masing-masing partikel atau molekul oksigen itu. Begitu pula air yang ada di dalam ember. Sistem dalam termostatistik itu dia adalah molekul airnya. Jadi ada banyak sistem di dalam ember ini. Begitu pula untuk misalkan baja batangan di sini, maka sistemnya itu dia adalah masing-masing atom penyusunnya. Nah, untuk membedakan sistem termostatistik dan sistem termodinamika yang kita bahas, yaitu sistem termodinamika dia adalah ruangannya ini dan sistem termostatistik adalah atom O2-nya, maka kita definisikan assembly, yaitu sistem termodinamika yang merupakan kumpulan dari sistem termostatistik. Kemudian kita definisikan ensemble, itu dia adalah kumpulan dari sistem termodinamika atau kumpulan dari assembly yang memiliki keadaan mikro yang sama. Nah, kita akan membahas keadaan mikro di kelanjutannya. Secara umum, ensemble dibagi menjadi 3, yaitu ensemble mikrokanonik, ensemble kanonik, dan ensemble grand kanonik atau kanonik besar. Nah, jadi ilustrasi antara sistem, assembly, dan ensemble seperti ini. Jadi kalau misalkan di sini ada kumpulan assembly, berarti salah satu partikel di dalam sistem termodinamika ini disebut sistem termostatistik atau partikel. Nah, kumpulan partikel ini dalam suatu tempat atau ruangan terisolasi itu disebut sebagai sistem termodinamik atau assembly. Dan kumpulan-kumpulan assembly ini yang memiliki keadaan mikro yang sama disebut ensemble. Nah, keadaan mikro yang sama itu apa? Ini misalkan ini partikel memiliki spin 8 spin up dan 4 spin down. Nah, di sini juga meskipun distribusinya beda. Ini ada 4 spin down, ada 8 spin up meskipun letaknya itu berbeda gitu. Jadi dia memiliki keadaan mikro yang sama namun letaknya partikel itu berbeda. Nah, keadaan makro itu dia adalah keadaan termodinamik dari assembly. Keadaan makro mendeskripsikan assembly dengan beberapa variabel yang disebut fungsi keadaan, yaitu biasanya tekanan P, V, dan T, tekanan volume, dan suhu, dan sebagainya. Misalkan ada energi, ada kalor, ada ya yang lain-lain ya. Dalam tinjauan makroskopis, assembly tersusun atas banyak partikel molekul yang saling berinteraksi. Hal ini ditunjukkan bahwa pada assembly termodinamika, molekulnya dinyatakan dalam satuan mol, sehingga jumlah molekulnya sebanyak bilangan Avogadro. Jadi misalkan kita memiliki 1 mol air gitu kan di dalam sebuah wadah gitu, berarti kan ada sejumlah bilangan Avogadro air partikel gitu.
Nah, untuk menganalisis bagaimana keadaan setiap molekul, maka harus ditinjau persamaan gerak setiap molekul dengan mekanika Newton atau Lagrange ketika kita tinjau secara klasik, atau dengan persamaan Schrödinger ketika kita tinjau secara kuantum. Jadi kita harus meninjau masing-masing partikel di dalam ember, masing-masing molekul H2O di dalam ember itu dengan menggunakan mekanika Newton atau Lagrange gitu. Namun perumusan mekanika Newton atau Lagrange atau persamaan Schrödinger dengan menggunakan itu dia akan mendapatkan sejumlah bilangan Avogadro yaitu sekitar 10⁻23 persamaan Schrödinger atau persamaan Newton atau persamaan Lagrange. Jadi ada 10⁻23 itu sekitar ya ratusan miliar triliun ya. Dan ini kita nggak bisa menyelesaikan bagaimana solusi dari persamaan Newton, persamaan Lagrange, atau persamaan Schrödinger yang jumlahnya sebanyak 10⁻23. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, maka perlu digunakan pendekatan lain, yaitu pendekatan statistik. Itulah kenapa di sini kita membahas mengenai fisika statistik, karena kita meninjau perumusan persoalan ini, persoalan partikel ini secara statistik. Nah, dalam tinjauan makroskopis, assembly dia akan bersifat fluktuatif. Misalkan N buah molekul dalam sebuah assembly terisolasi akan bergerak bebas ke segala arah dan pergerakan ini disebut sebagai gerak Brown. Jadi kita tinjau misalkan salah satu partikel, ini ada 5 tinjauan partikel dipilih salah satu, maka pergerakan ini akan terlihat acak gitu. Ya kita nggak bisa memprediksi gimana pergerakan partikel secara eksak gitu, karena dia benar-benar acak. Nah, apabila assembly terisolasi dibagi menjadi 2 sama besar, maka di salah satu bagian terdapat N1 buah molekul dan di bagian kedua terdapat N2 buah molekul. Jadi ketika kita bagi menjadi 2 assembly ini, maka masing-masingnya akan memiliki N1 dan N2. Nah, dari hasil eksperimen ketika assembly dibagi menjadi 2 sama besar, jumlah partikel di kedua sisi itu hampir sama, di mana N1-nya itu hampir mendekati N2 atau N1 minus N2 itu mendekati 0. Artinya, assembly makroskopis itu selalu menuju ke keadaan setimbang. Apabila assembly terisolasi yang memiliki molekul sebanyak N, kemudian assembly tersebut diperbesar 2 kali volume awal, maka molekul akan mengisi tempat yang kosong sehingga mencapai keadaan setimbang. Jadi misalkan ini ada sekat kemudian dibuka. Jadi molekul yang awalnya hanya ada di kiri, dia akan terdistribusi merata. Hingga kita bisa melihat distribusinya ini di gambar yang paling bawah ini. Dia akan terlihat seperti merata gitu. Nah, proses distribusi ini disebut sebagai difusi. Proses menuju ke keadaan setimbang ini dia bersifat irreversible, di mana setelah setimbang tidak mungkin ke keadaan awalnya. Jadi ketika ini sudah dibuka gitu kan, dan kita tutup lagi, itu nggak mungkin yang di sisi kanan ini menjadi kosong dan di sisi kiri ini menjadi penuh gitu. Jadi mesti ada sisa partikel yang ada di kanan gitu. Jadi ini nggak bisa kembali ke keadaan awalnya. Pada keadaan setimbang, keadaan assembly mengalami fluktuasi atau perubahan yang sangat kecil dari suatu nilai yang disebut kesetimbangan. Jadi meskipun ini dibagi 2 gitu, kita bisa tahu bahwa N1 dan N2 ini nilainya sangat berdekatan. Misalkan nilai tengahnya itu dia adalah N/2. Jadi nilai N1 ini dia nggak jauh dari N/2. Begitu pula untuk nilai N2-nya. Nah, N/2 ini disebut sebagai titik keseimbangan. Sedangkan keadaan mikro itu mendeskripsikan assembly dengan memperhitungkan kuantitas fisik dari partikel penyusunnya. Keadaan setiap partikel tidak dapat dideskripsikan dengan besaran P, V, atau T, namun dideskripsikan dengan besaran gerak partikel. Pada mekanika klasik, keadaan dari partikel dinyatakan dalam posisi dan momentum, yaitu R dan P.
Untuk N partikel, keadaan mikro dinyatakan dalam kumpulan posisi dan momentum masing-masing partikel. Jadi, misalkan ada N partikel itu koordinat totalnya itu dia bergantung pada F1, F2 sampai Fn, begitu pula momentum P1, P2 sampai Pn. Karena setiap vektor R dan P ini masing-masing memiliki 3 komponen yaitu Rx, Ry, Rz, dan Px, Py, Pz. Dengan demikian, keadaan mikro ini dia merepresentasikan ruang berdimensi 6n. Jadi, 2 kali kan 3n. Masing-masing ini kan 3n. Nah, ruang berdimensi 6n ini disebut ruang fasa dari n partikel. Pada mekanika kuantum, gerak partikel ini dideskripsikan oleh fungsi gelombang yang dispesifikasikan oleh bilangan kuantum. Untuk n buah partikel, fungsi gelombang totalnya itu dia adalah besi yang bergantung pada R1, F2 sampai Rn itu dia adalah besi 1, F1, besi 2, F2 sampai besi N, Rn. Nah, ini belum memperhitungkan spin untuk masing-masing partikel. Kalau ini ada spinnya, nanti dikalikan spin partikel 1, spin partikel 2, dan seterusnya sampai spin partikel ke N. Gitu.